Shalom, selamat pagi. Tuhan baik dan selalu baik, selalu menaungi menyertai hidup kita apapun yang terjadi di dalam keberadaan kita. Baik atau tidak baik keadaannya, suka atau duka, situasi kondisi apapun, percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pasti ada kemenangan di balik semua yang kita alami. Seandainya kita bisa melihat Dia dan mempercayai Dia, pasti ada jalan keluar di jalan-jalan yang tertutup. Pasti ada pintu-pintu yang terbuka ketika pintu-pintu itu kelihatan tertutup. Pasti ada air yang akan mengalir di tengah-tengah padang gurun. Itu janjinya. Karena itu tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap kita membaca Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 53. Kisah Rasul pasal 4. Ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Dan kita membaca Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Dan kitab Amsal pasal 16. Pasal 16 ayat 24. Dan hari ini kita masih belajar tentang prinsip kerajaan surga dari apa yang sedang kita pelajari tentang yang menaburkan benihnya. Dan kita sudah belajar bahwa buah-buah yang keluar 30, 60, 100 itu bukan hanya bicara tentang jumlah. Tetapi kerajaan surga juga diilustrasikan seperti ragi, seperti talenta, maupun seperti penabur benih. Jadi di situ kita melihat bahwa di balik angka-angka itu bahwa ada sebuah kebenaran yang kita harus perhatikan. Karena benih itu di dalamnya ada kehidupan. Firman itu di dalamnya ada kehidupan. Tentu bukan kehidupan siapapun, apalagi kehidupan dunia. Tetapi itu bicara tentang kehidupan Tuhan. Diumpamakan kerajaan surga seperti aliran-aliran air yang harusnya mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu kita berdoa supaya hidup Tuhan bisa mengalir. Kita berdoa supaya hidup Tuhan bisa mengalir lewat kehidupan kita. Bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Jadi ada hidup yang dikembangkan. Mengkamiri seperti ragi. Ya, mengembangkan adonan. Jadi kita ketika mempercayai Tuhan, ada hidup Tuhan itu yang harus berkembang. Karena itu berbuah itu bicara tentang bahwa motivasi kita mulai berubah. Pandangan kita, cara kita memperlakukan pasangan, anak, orang tua, saudara seiman, diperlakukan dengan kasih. Bukan lagi seperti yang sudah-sudah. Karenanya mari coba kita lihat sebentar. Kembali Yohanes 6 ayat 63. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi perkataan Yesus, firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa hidup Tuhan, Zoe, itu tidak bisa akan pernah dibinasakan oleh apapun, kekekalan itu. Jadi kalau binatang, tumbuh-tumbuhan, dia menggunakan kata bios. Setelah dia mati ya sudah selesai. Tapi Zoe, perkataan Tuhan adalah roh dan hidup, itu menggunakan kata Zoe, hidup kekal. Jadi ketika orang mati, dia di dalam peti mati itu sudah tidak ada kehidupan. Tapi rohnya hidup kembali kepada Tuhan. Cuma tinggal masalahnya tempatnya di bawah atau di atas. Karena itu di dalam yang kita pelajari bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu dalam 2 Timotius 1 ayat 7 saya mengingatkan saudara, ada roh. Mengapa ketakutan dikaitkan dengan roh? Mengapa iman dikaitkan dengan roh? Roh berkaitan sesuatu yang sifatnya tidak mati, tetapi sesuatu yang dapat menular. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mengapa ketakutan dikaitkan dengan roh? Mengapa iman dikaitkan dengan roh? Jadi ini berkaitan sesuatu yang sifatnya tidak mati. Sama seperti firman Tuhan. Sesuatu yang dapat menular atau mengalir. Ya, lihat, angin itu tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan. Roh itu tidak kelihatan, tetapi bisa berdampak. Karena itu kutuk itu kan dalam bentuk roh, saudara. Ketika orang berkata-kata yang tidak baik, itu dia bisa mengalirkan sesuatu. Sama seperti ketakutan. Misalnya saya bilang begini, oh di situ ada setan, oh di situ ada, di bawah kursi itu ada COVID, oh di situ ada, pokoknya hal-hal perkataan yang kita bisa alirkan. Kata-kata itu bisa kita alirkan. Ya, sehingga apa yang akan muncul?
Yang muncul ketakutan. Kenapa? Karena perkataan kita mengandung roh, mengandung sesuatu yang negatif. Ya, jadi orang perlu mengerti, saudaraku, yang terjadi akhirnya orang bisa jadi cemas, takut. Nah, ini yang sedang dibangun oleh dunia. Jadi ketakutan itu adalah bentuknya roh. Karena itu Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Perkataan firman itu mengandung kehidupan, mengandung roh. Ya. Ketika saya berkata, jangan takut. Ada Tuhan di sini. Tuhan lebih besar. Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Ya, apapun masalahmu, ada Tuhan yang bisa bela. Sakit penyakit kita, saudaraku, bisa disembuhkan. Ya, dunia nggak bisa membunuh kita. Ya, dia hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi roh kita nggak bisa dibunuh. Kehidupan Tuhan ada dalam hidup orang itu. Dan kehidupan Kristus inilah lewat firman itu, dia seperti benih. Firman yang kita percayai dan telah mengubah hidup kita sebagai orang percaya, dan Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita. Dan itu seperti benih yang harus bertumbuh, bermultiplikasi. Harus ada bentuk pertumbuhan. Dia akan menghasilkan buah, menghasilkan hidup yang mengenal Tuhan. Ada kehidupan yang diubahkan. Karena itu jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Karena itu kita mau belajar bahwa kehidupan Kristus itu ketika kita berbicara. Karena itu penting sekali kita menjaga lidah bibir kita. Menjaga mulut kita, kata-kata kita. Nah, pertanyaannya, saudaraku, kita mulai sederhana saja. Bahwa multiplikasi kehidupan Yesus dimulai dari kata-kata kita. Apakah perkataan kita itu mengeluarkan perkataan Kristus? Ingat, ada roh dan ada kehidupan. Atau perkataan kita mendatangkan kematian, ketakutan. Apakah kata-kata saya, kata-kata saudara melemahkan, mematikan, menyebarkan gosip, menimbulkan perpecahan, salah paham? Coba perhatikan. Kita mulai dengan yang sederhana. Bahwa multiplikasi kehidupan Tuhan itu dimulai dari kata-kata kita. Pengaruh itu dimulai dari kata-kata kita. Menjadi pribadi yang memberi pengaruh itu dimulai dari perkataan-perkataan yang baik atau tidak baik. Coba lihat, cek. Apakah kata-kata saya itu menimbulkan orang jadi lemah, orang jadi berpecah, orang jadi antipati, orang jadi nggak suka. Atau sebaliknya, kata-kata kita itu membangkitkan iman, membangkitkan semangat. Atau kita mendatangkan ketakutan ngomongan kita. Apakah perkataan saya mendatangkan keputusasaan? Atau sebaliknya, perkataan kita mendatangkan kasih karunia dan pengharapan. Seperti wanita budak yang ada di Aram di rumah daripada Naaman. Dia berkata, Tuhan, Nyonya, seandainya Tuhan pergi ke sana, pasti Tuhan bisa sembuh. Lihat kata-katanya mengandung pengharapan sehingga terjadi mujizat, dan Naaman, panglima Aram itu mempercayai Tuhan. Karena itu semua ini bergantung kepada perkataan kita, bergantung kepada mulut kita. Jika kita mau membagikan atau memultiplikasikan kehidupan Kristus, kita harus mengizinkan kehidupan Kristus yang ada dalam hidup kita mengalir lewat apa? Lewat kata-kata kita. Jadi hidup Yesus bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi juga mengubah perkataan kita. Ya, karena itu saya berharap sudah kita sedang belajar bahwa kita perlu memiliki kehidupan, ya, tanah hati yang subur, sehingga kita kehidupan Tuhan bisa bermultiplikasi, dan itu dimulai dengan apa? Dengan perkataan kita. Coba cek bagaimana, ya, saudara sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin gereja rumah, pelayan pujian, sekolah minggu, apakah kata-kata kita masih tajam, ya, tidak baik? Kita harus mulai berkata-kata yang benar, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Lawat berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kehidupan Kristus mengalir lewat kehidupan kami. Dimulai dengan kata-kata kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.